Maka ketika Rasul habis berperang dalam perang Badar itu, mereka menunggu-nunggu apa instruksi Rasulullah. Kata Rasulullah, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil. Ini ujiannya. Kalau memang Nabi Muhammad kalah pada saat itu, bisa jadi masyarakat sudah tidak percaya. Nggak mungkin. Bayangkan perang Badar ini adalah perang menentukan sebenarnya. Perang menentukan apakah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada masyarakat Arab pada saat itu adalah ajaran yang benar atau tidak. Nah, kita diuji seperti itu. Nah, mungkin pendiri-pendiri negara kita ini belajar dari sana. Ya alhamdulillah mereka bersatu padu, akhirnya mampu Indonesia merdeka pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Ramadan 1445 Hijriah. Sekarang kita sedang bersama guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mushfiq Amrullah LC-MSI. Beliau ini adalah pimpinan Pondok Pesantren At-Tawazun Kalijati Subang. Di Ramadan kali ini tentu kita ingin mempertebal rasa keimanan kita dan keingintahuan kita tentang apa yang menjadi tragedi-tragedi besar di bulan Ramadan, baik dalam sejarah Islam maupun dalam sejarah kita di Indonesia. Ramadan adalah momentum penting dalam setiap pribadi Muslim yang ada di seluruh dunia, mulai dari syiar Ramadan sampai kepada muhasabah diri di dalam bulan-bulan Ramadan. Di sini kita akan berdiskusi dengan orang tua kita, guru kita, Kiai Mushfiq Amrullah. Kebetulan kami sedang berada di pesantren. Alhamdulillah kita akan bercerita dengan beliau apa saja yang menjadi peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan Ramadan, terkhusus nanti kejadian-kejadian besar yang ada di Indonesia untuk kita banyak tahu dan kita sampaikan kepada generasi penerus kita. Alhamdulillah Kiai, terima kasih waktunya Kiai. Siap, insyaallah. Kita mudah-mudahan sehat Kiai, puasanya lancar Kiai. Amin, amin, amin. Amin. Semua santri-santri juga sehat Kiai ya. Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah. Kiai, kita mau bertanya tentang apa yang menjadi strategi penting di dalam bulan Ramadan yang terjadi dalam sejarah Islam kita, termasuk yang terjadi di Indonesia. Ini kan bulan Ramadan ini setiap bulan, setiap tahun kita lalui, dan kita harusnya banyak belajar tentang sejarah-sejarah itu. Baik. Terima kasih Bang Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Mata TV, Mata Hati TV. Dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada kita semua. Amin. Bang Ridwan tadi meminta informasi kepada kita, apakah ada peristiwa-peristiwa yang spektakuler
yang pernah terjadi pada masa-masa lampau, baik itu pada masa Rasul, pada masa sahabat, ataupun pada terjadi di negara kita Indonesia ini. Saya mencoba mencatat ada beberapa kejadian selama dalam bulan suci Ramadan itu, antara lain adalah perang yang pertama antara kekuatan mukminin dan kekuatan musyrikin pada masa Nabi, yaitu perang Badar. Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Ya. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, bukan hanya faktor Nabi itu terusir dan pindah ke Madinah, tetapi juga di sana Rasulullah SAW juga berdakwah, menanamkan akidah yang luar biasa, sehingga kekuatan masyarakat Muslim yang ada di Madinah itu imannya sedemikian kuat. Sehingga dari situ, ketika sudah ditanamkan akidah yang kuat kepada para sahabat-sahabat yang ada di Madinah, maka mereka itu siap untuk apapun kalau sudah diminta oleh Allah, termasuk adalah nyawa. Bayangkan perang Badar ini adalah perang menentukan sebenarnya. Perang menentukan apakah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada masyarakat Arab pada saat itu adalah ajaran yang benar atau tidak. Ini ujiannya. Kalau memang Nabi Muhammad kalah pada saat itu, bisa jadi masyarakat sudah tidak percaya. Nggak mungkin. Katanya ini ajaran Tuhan, ajaran Allah yang menciptakan alam ini. Masa Tuhan diam saja? Iya. Makanya ketika Nabi dalam perang Badar itu sebelumnya berdoa. Berdoanya itu sampai lama sekali, sampai dalam riwayat surbannya pun jatuh. Surbannya pun jatuh dari pundaknya. Itu akibat lamanya. Kata Abu Bakar, sudahlah Rasul, Allah sudah mendengar apa yang kau doakan kepadanya. Intuhlak hazil ummah lam tu'bad abada. Itu diantara satu kalimat yang sering didengar oleh kita. Kalau seandainya ya Allah, engkau hancurkan umat ini sekarang ini, jangan harap engkau akan disembah selama-lamanya. Wah, itu yang luar biasa doa Nabi Muhammad. Istighosahnya Rasul. Istighosah. Ya, istighosah. Jadi pada saat itu ketika dalam perang Badar itu adalah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Ya, meskipun pada saat itu belum wajib Ramadan. Puasa Ramadan. Nah, pada saat itu sudah banyak pertolongan Allah. Di antaranya dua kelompok ini ketika akan melewati bukit. Bukit yang dilalui oleh orang-orang mukminin dengan orang-orang kafir ini berbeda. Bukit yang untuk pertemuan mereka di lembah Badar itu, orang-orang kafir justru menaiki bukit itu sangat tinggi. Sementara Muslim agak rendah. Disebut udwatud dunya wa udwatul quswa dalam surat Al-Anfal itu. Jadi bukit yang dilalui oleh orang-orang kafir itu tinggi. Itu justru lebih tinggi. Tinggi daripada. Ini untuk menunjukkan kalau bukit tinggi, energi yang digunakan itu lebih banyak. Iya. Secara tidak langsung adalah melelahkan mereka. Sementara orang mukmin meskipun dia naik, tetapi jabalnya ini ataupun bukitnya itu tidak terlalu tinggi. Tentu energi pun berbeda digunakan seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah ini ditolong oleh Allah, umat orang beriman ini adalah dengan perkemahan yang mereka bangun itu adalah perkemahan yang dekat dengan sumur. Dengan sumur. Jadi sumur itu sangat berpengaruh sekali untuk memberikan kehidupan.
untuk memberikan energi kekuatan. Iya, iya. Itu dekat. Nah, ketika orang-orang kafir akan mendekat kepada apa itu namanya, akan mendekat kepada sumur karena di situ adalah orang-orang mukmin. Ini jadi kedua. Kemudian ketiga, Allah memberikan pertolongan itu adalah dengan menurunkan banyak malaikat. Ketika saya berkunjung ke Badar pada saat beberapa tahun yang lalu, ya, puluhan tahun yang lalu, ketika saya masih mahasiswa, itu ke sana memang kita lihat posisi sumur, posisi apa itu bukit, sampai konon katanya itu ada bukit yang warnanya putih, itu katanya turunnya malaikat di sana. Sehingga ada ayat juga, wa ma romaita idz romaita walakinnallaha roma. Ketika engkau memanah, panahan orang itu belum tentu mengenai seseorang. Makanya kata Allah, tidaklah engkau melempar, sebenarnya adalah Allah yang melempar. Artinya yang mengenai sasaran daripada panahan yang kau lakukan itu adalah Allah. Jadi pertolongan Allah sangat luar biasa. Nah, apa yang kita ambil hikmahnya di dalam bulan suci Ramadan itu pada saat itu, bahwa meskipun umat Islam jumlahnya 313, orang-orang kafir itu jumlahnya cukup banyak, hampir 1000. Hampir 1000 kayak. Tapi bisa dikalahkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak karena izin Allah Subhanahu. Karena izin Allah. Nah, jadi dengan demikian kebenaran yang memang kita berjalan di dalamnya, maka jangan khawatir, jangan takut terhadap raksasa apapun yang dihadapi. Selama manhaj kita benar, selama ghoyah kita benar, Allah akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan kekuatan. Akan memberikan kekuatan. Maka di situ perang Badar. Ada satu peperangan lagi, yaitu Fathu Makkah. Fathul Makkah, ya. Yaitu pada 10 Hijriah. Atau 8 Hijriah, maaf. 8 Hijriah. Itu Fathu Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Itu diakibatkan apa? Sebenarnya yang bikin gara-gara orang kafir. Jadi tahun 6 Hijriah itu terjadi apa itu perjanjian Hudaibiyah. Ya, perjanjian Hudaibiyah, mereka sepakat di antara isi daripada perjanjian Hudaibiyah itu adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, ternyata itu 10 tahun itu tidak dilakukan dengan baik oleh mereka. Karena ada suku tertentu ya, dari orang-orang munafik, dari orang-orang kafir itu adalah membantai orang-orang suku yang berafiliasi kepada Nabi Muhammad ataupun pada Islam. Ya, dibantai habis, laporan sampai kepada Nabi. Laporan, wah ini nggak bisa didiamkan. Karena melanggar kesepakatan. Jadi kalau siapapun yang melanggar kesepakatan konsensus yang sudah disepakati itu bughod. Iya, iya. Berarti dia adalah hukum agamanya adalah bughod. Bughod itu adalah orang yang membangkang. Maka berhak untuk diperangi. Berhak untuk diperangi. Mereka. Akhirnya diperangi. Nabi mengutus pasukan luar biasa banyak. Ya, luar biasa banyak. Akhirnya berangkatlah ke Mekah. Pada saat itu diangkat seorang pimpinan, ya, saya lupa namanya apa Amr bin Ubadah apa saya lupa pokoknya namanya itu, ya, dipimpin di sana. Ternyata dia menyampaikan bahwa al-yaum yaumul malhamah. Hari ini adalah hari balas dendam. Itu apa yang diucapkan oleh pimpinan panglima perangnya waktu itu yang diangkat oleh Rasul. Ini adalah
harus pembalasan. Ternyata kata-kata itu terdengar oleh Rasul, disampaikan. Rasul begini-begini. Akhirnya diingatkan, Rasul tidak suka. Rasul itu Rasul maunya tidak suka dengan bahasa itu. Rasul menghendaki al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Hari kasih sayang, bukan hari untuk pembantaian, bukan untuk balas dendam. Coba. Padahal umat Islam itu banyak yang terbantai, yang diusir dari kampungnya, Dikhianati kesepakatannya. Tetapi pas giliran untuk Nabi datang ke Mekah, itu tujuannya bukan untuk marhamah. Untuk marhamah. Subhanallah. Itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Nah, akhirnya pasukan Muslim ini sudah sampai perbatasan Mekah. Dia bikin tenda di sana. Beberapa orang dari kafir diutus. Mereka takut. Nabi Muhammad sudah mempunyai pasukan yang sedemikian banyak. Kalau tidak salah riwayatnya sekitar 10 ribuan orang datang ke sana untuk memerangi orang-orang Mekah. Datang sana. Pas giliran datang ke sana minta, ya Rasul, ini kan bukan antara orang Mekah dengan engkau. Tetapi ini dengan dua suku saja ini. Ya. Tapi Nabi tidak. Ini termasuk adalah bahwa suku yang diperangi oleh dia itu adalah suku yang afiliasinya adalah ke umat Islam. Umat Islam. Berarti itu pengkhianat. Jadi kalau begitu, sudah kamu nggak usah takut, kata Nabi. Pokoknya siapa yang pintu rumahnya ditutup, dia aman. Siapa yang masuk masjid, ada di Masjidil Haram, aman. Dan siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, aman. Kenapa disebut Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan waktu itu adalah pimpinan Quraisy. Pimpinan orang-orang sana. Jadi sengaja diangkat oleh Rasul, bahwa Rasul masih menghargai dia. Kamu tidak perlu bawa pedang kemana-mana. Kami pun akan masukkan pedang. Nabi berbondong-bondong datang pada Fathu Makkah pada saat itu. Semua orang, tidak ada yang berani untuk bergerak menyerang Nabi Muhammad. Semua tertunduk. Menghormati Nabi. Orang sudah berpikir Nabi Muhammad itu akan menyerang, akan menghabiskan mereka. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Bahkan Nabi mengatakan, izhabu wa antum tulaqa. Sudah pergi. Kalian bebas. Silakan apa yang kalian kerjakan. Tidak ada dendam. Subhanallah. Karena yang ditawarkan adalah kasih sayang. Kasih sayang. Itulah Nabi. Seharusnya kalau umpama Nabi mau membantai, dan mereka pada saat takut. Nah ini dari situlah Mekah akhirnya dikuasai oleh orang-orang Islam. Nah, ini sekali lagi adalah terjadi pada bulan Ramadan. Ramadan itu membawa berkah luar biasa. Ini menarik ini, Kiai. Iya. Dalam keadaan perang saja, ketika momentum Ramadan itu, bahwa Rasul bisa saja untuk berperang. Iya. Tetapi dakwahnya adalah rahmah. Betul. Sementara rombongan Rasulullah tentu juga ingin sebenarnya berperang, tapi karena Rasul katakan ini rahmah, bulan rahmat, keadaan kita lah kasih sayang, maka itu cara dakwah yang luar biasa. Justru kan sekarang perang kita ini dalam Ramadan itu adalah perang yang lebih luas, dari sekedar perang Badar dan Fathul Makkah. Adalah perang melawan hawa nafsu. Betul sekali. Perang melawan diri kita sendiri. Itu bagaimana, Kiai? Maka ketika Rasul habis berperang dalam perang Badar itu, mereka menunggu-nunggu apa instruksi Rasulullah. Kata Rasulullah, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil. Oh, Badar itu kecil, Kiai? Kecil. Bayangkan dianggap oleh Nabi itu kecil. Padahal peperangan yang luar biasa. Itu luar biasa. Luar biasa. Apalagi hanya 300 orang melawan. Tapi kecil. Kata Nabi, kita sekarang justru menuju jihad akbar. Apa itu Rasul? Adalah jihad untuk hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Karena nafsu
ini lebih cenderung la'ammaratum bisu. Nafsu kita ini lebih cenderung kepada memerintahkan kepada yang nggak baik. Nggak baik. Nafsu ini kalau nggak diarahkan, jadi nafsu ini sebenarnya bukan dimatikan, diarahkan. Dibimbing kepada nafsu sehingga ada nafsu mutmainnah. Ini sebenarnya nafsu kita seperti itu. Nah kita, sebagian kita kadang-kadang lebih mendahulukan nafsu, mendahulukan emosi yang sangat tinggi, sehingga tidak terkontrol. Kalau sudah tidak terkontrol, makanya bulan puasa ini antara lain adalah mengendalikan hawa nafsu. Daripada hawa nafsu itu. Bukan mematikan. Bukan matikan. Kalau mematikan, kita nanti sudah tidak senang lagi dengan istri kita, dan tidak senang lagi makan itu dan makan ini. Iya. Maka secara saintifik juga, secara keilmuan, kalau orang nafsunya sudah mati, mau nafsu bagian manapun, itu akan bermasalah juga hidupnya kayaknya. Bermasalah kayaknya. Iya. Ini Bang Ridwan ini luar biasa. Ini lagi Kiai, kita kadang hanya membaca sejarah momentum Ramadan itu dengan sejarah peradaban Islam, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin pendapat Kiai juga tentang kemerdekaan kita, Masya Allah. yang juga diproklamirkan di bulan Ramadan. Betul, Masya Allah, luar biasa. Kemerdekaan Indonesia itu adalah bukan karena faktor kehebatan orang Indonesia waktu itu. Dalam tanda kutip, bukan kuat. Kita senjata cuman bambu runcing. Pistol nggak punya. Senapa nggak punya. Ngelawan Belanda yang waktu itu sudah punya, sudah canggih, sudah hebat. Canggih. Tentaranya teruji. Sudah punya meriam. Wah, kita nggak punya apa-apa. Tetapi kenapa kok bisa Indonesia merdeka? Ini hebatnya Indonesia itu, oleh pendiri-pendiri negara Republik ini dinyatakan di sana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah atas berkat rahmat Allah. Artinya pendiri-pendiri negara kita dulu itu tidak sombong. Iya. Ini yang perlu kita catat, perlu kita jadi pelajaran. Betul, Kiai. Sekian ratus tahun, 350 tahun kita dijajah. Ternyata bisa merdeka juga. Satu, tidak melupakan Allah. Dan mereka yakin kemenangan ini adalah bukan karena kerja sendiri, tapi adalah Allah. Makanya dia tidak lupa. Maka jelas disebutkan atas berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah. Itu yang perlu dicatat. Pertama. Kemudian yang kedua, Indonesia itu sudah menjalin untuk persatuan itu sejak tahun 1908. Kalau nggak salah ketika berdirinya Budi Utomo. Kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda 1928. Jadi memang mereka tuh waktu itu sudah ingin bersatu. Satu bangsa, satu bahasa. Tapi masih ada kelompok-kelompok yang munafik. Cari muka kepada Belanda. Ya itu seperti itu. Disadari bahwa siapapun orang yang tidak satu manhaj, tidak taswiyatul manhaj, ya, taswiyatul fikri, wa taswiyatul harakah. Tidak satu fikroh, tidak satu manhaj, tidak satu pekerjaan, rencana pekerjaan tidak satu. Ini program apapun akan gagal. Nah, kita diuji seperti itu. Nah, mungkin pendiri-pendiri negara kita ini belajar dari sana. Ya alhamdulillah mereka bersatu padu, akhirnya mampu Indonesia merdeka pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Itu hal yang luar biasa. Luar biasa. Kita juga nggak tahu kenapa pendiri-pendiri negara kita itu memilih bulan Ramadan. Untuk proklamasi. Iya.
Kenapa tidak bulan lain atau dipercepat atau diperlama ya? Betul sekali. Itu hal Ya, jadi yang kita bisa ambil banyak hikmah-hikmah yang diambil ketika kita peperang di Indonesia ini. Maka persatuan. Itu karakter bangsa kita. Ya, itu persatuan. Allah kalau tidak menjaga Indonesia ini, karena resistensi negara Indonesia untuk terpecah belah itu tinggi resistensinya. Di Indonesia ini suku berapa? Bahasa banyak. Saya dengan Bang Ridwan aja sukunya berbeda. Beda pulau, Kiai. Beda pulau. Jadi setiap pulau itu kalau umpama mereka ingin merdeka masing-masing, ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera menjadi negara, bisa dibayangkan. Itu kita suku, ada 200-an suku. Ya. Yang namanya Afghanistan, informasinya itu cuma 8 suku. Perang, ya. Perang. Sampai sekarang belum selesai. Di negara-negara yang lain. Maka kita tidak bisa mendahulukan ego untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita mayoritas umat Islam. Ya. Kita nggak bisa ego bagaimana kita mendirikan negara Islam. Kita bisa bayangkan kalau negara, bukan kita tidak mau, ingin. Tetapi permasalahan kalau kita ego itu kita lakukan, kita tidak memperhatikan orang-orang yang beragama lain. Itulah tadi yang dimaksud kita menahan hawa nafsu kita untuk kepentingan bersama dan kemerdekaan bersama bangsa Indonesia. Konsensus yang sudah disepakati itu adalah seperti konsensusnya pada masa Rasulullah ketika Piagam Madinah. Kenapa itu ada Bani Nadir, Bani Quraidah itu diusir? Karena dia nggak konsensus, melanggar konsensus. Tapi alhamdulillah Indonesia masih. Nah itulah dia. Makanya dan itu mungkin bagian dari kemerdekaan di saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kita tidak bisa lepaskan bulan Ramadan, itu penuh berkah. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai penjelasannya Kiai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang berlebihan. Amin. Pemirsa Mata Hati TV yang kami rahmati dan seluruh pendengar Mata Hati TV yang menjalankan ibadah puasa, sini sudah sampai kita pada acara penutup. Pesan yang disampaikan oleh Kiai kita untuk tetap menjaga hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita dan menjaga persatuan di tengah-tengah umat. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Alhamdulillah. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.